Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini. Saya sudah katakan kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan Muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ada pernyataan mengajak perang yang didengungkan oleh Rizik Syihab. Pernyataan perang yang saya tanyakan, perang dengan siapa? Perang dengan siapa ya? Lawannya siapa? Kalau seandainya lawannya adalah sesama umat Islam secara syariat Islam dan agama Islam, apakah layak perang itu disebut jihad fi sabilillah ketika yang diperangi itu umat Islam? Umat Islam. Tidak layak. Tidak layak. Jadi perang lawannya siapa? Sama umat Islam. Kalau sampai mau perang jangan sesama orang Indonesia sudah Islam. Perang di Palestina. Oh iya. Ya. Perang ikut ke sana. Lawan Israel. Kalau mau perang. Jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu, saya sebagai ketua PWI, saya sangat menyayangkan sekali, dan itu adalah perilaku anak kecil dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi, ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, mereka pada akhirnya ribut pengen ngejak perang, menjelek-jelekkan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena itu mulutnya kotor. Itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia. Seberat apapun kita nggak usah model kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, urusan berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Iya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data mana? Data Anda mana? Kenapa tes DNA-nya seperti itu? Hanya itu aja dijawab, udah selesai. Iya. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah, jadi umatnya Rasulullah. Fastabiqul khairat, kita juga menghargai kok. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Klan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu, teriak-teriak ngajak perang. PKI gitu. Akhirnya ya. kemudian mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Nanti saya yakin nih Rizik Syihab nanti ngumpet lagi nih. Nanti pura-pura apa lagi, sakit lagi, apa lagi. Jadi yang maju muhibbin. Muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, itu yang kalian harus tahu. Iya. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah, kalau perang antar orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korban akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Iya, betul. Apa ini? Ucapan model apa model kayak gini? Suruh orang Indonesia perang. Saya sudah katakan kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan Muhibbin rakyat Indonesia, jangan dibawa. Nah, teman-teman, jadi Bapak Rizik Syihab itu dengar ya. Jadi kalau mau perang itu ya, siapkan Habib-habib dari kalangan yaitu Pak Rizik Syihab ya. Jadi jangan mengorbankan yaitu muhibbin yang dimana mereka itu juga kaum muslimin, orang-orang pribumi. Jadi fair gitu ya teman-teman ya. Jadi yang nantang perang itu siapa ya, Bapak Rizik Syihab dan kelompoknya gitu ya. Jangan melibatkan orang-orang yaitu para muhibbin. Para muhibbin kan ya mukanya sama seperti kita-kita ya teman-teman. Kalau Habib Alawi kan mereka merasa paling tinggi ya. Katanya hidungnya mancung gitu. Kalau mengatakan orang-orang kaum muslimin pribumi ini ya hidung pesek, pipi tembem gitu ya teman-teman. Nah itu juga termasuk hinaan ya teman-teman. Nah coba mari kita lanjutkan ya. Ba'alwi ini loh. Lawan itu kita. Lawan itu polisi. Lawan kita TNI. Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islamiyah,
dengan membongkar merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan, merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Repot nanti orang kayak gitu. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu kebatilan. Jadi masyarakat harus diberikan pencerahan edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya jangan seperti itu. Gampang aja logika. Bukan ngajak perang. Maka dari itu saya minta kepada seluruh Laskar Sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, tetapi kalian gak usah terlalu ditanggap. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Kenapa sebabnya? Jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI, komunis berteriak komunis. Zamannya para ulama, para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI, komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada. Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini, gelontorkan itu sejarah akan berulang seperti itu. Pada waktu zaman komunis juga seperti itu. Dan itu yang harus kalian pahami. Maka hati-hati. Tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan para ulama, para kiai, kalian saya minta, Laskar Sabilillah harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Tapi kalian harus tahu, kepolisian dan TNI juga banyak yang ambivalen. Sebab apa? Ada juga yang muhibbin kepada mereka. Dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia. Kepolisian dengan TNI dan pemerintah kalian harus bekerja sama. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Takbir! Takbir! Ya PWI monggo ya kita bersatu untuk negara. Orang menginginkan anak sama berhasil Habib Rizik. Ya Allah, pribumi kau diancam perang. Ya Allah, pribumi itu biasa perang menjadi kalah Habib. Terus boten sih. Lah Habib langkah ceritanya Habib melu perang Pak. Wis sejarah ndi wae Yaman negara kalahan. Ya, lu Indonesia itu negara menang. Wong kita cilik-cilik wong nyombe. Ngecen menyakit. Iya, asli Indonesia itu negara ya yang menang dalam peperangan. Ya, menang. Lah, anak Habib jadi perang-perang. Lo sawise bodho pandhe saprene ora tidak bener. Iya ya. Jangan berani mengancam orang Indonesia. Indonesia itu sudah terbiasa perang. Orang usah sih kayak si Bahar ngamang-ngamang kayak waktu ceramah gawe pedang, orang usah. Wong Indonesia biasa gawa pedang. Tapi yang kayak laka ceritanya perang menang. Kalau laka ceritanya kayak niku melu perang ngadepi kita, digawe perang. Asli kulo kalian panjenengan pribumi pasti aduh, itulah cara-cara Belanda ya dulu. Lah hati-hati kulo kalian panjenengan kita nyorang melu-melu nyong warga negara Indo. Yang takon-takonan pakai mau kena baik nyoke wong perjuangan melawan penjajah. Bapaknya nyonya iya. Mulane kulo cilik-cilik kayak kiye mengalir darah berjuang Pak. Ketika negara Indonesia dikaburkan, orang terima.